Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan adalah penolongku. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Bila kami sebentar hendak merenungkan apa yang menjadi firman-Mu, biarlah Engkau urapi setiap pendengar Raja Wali Kasih sehingga mereka mengerti apa yang akan menjadi firman-Mu yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Dan biarlah kami boleh mengerti serta terlebih melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema menarik yang akan kita renungkan kali ini yaitu Tuhan adalah penolongku. Terambil di dalam kitab Ibrani 13 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, ini salah satu nasihat penting yang juga menjadi tujuan dari penulisan surat Ibrani adalah para pembacanya konsisten dalam beriman disertai dengan peringatan mengenai akibat apa yang terjadi apabila kehidupan atau perjalanan iman orang Kristen pada masa itu dibenci dan ditolak. Pemikiran tentang hidup beriman dimanfaatkan sebagai pusat dari serangkaian nasihat untuk saling menguatkan. Jangan menjauhi perhimpunan orang percaya dan terus bertekun. Karena sesungguhnya kehidupan iman yang berdiri teguh merupakan kebenaran yang terus-menerus ada dalam hidup orang percaya. Nah, manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa bantuan atau pertolongan orang lain. Sejak seseorang dilahirkan, ia membutuhkan pertolongan dan kasih sayang terlebih dari seorang ibu. Ketika menjadi anak remaja, kemudian dewasa dan menikah, ia juga membutuhkan pertolongan orang lain. Ketika seseorang menikah atau berumah tangga, segala sesuatu yang diperlukan dan digunakan dalam rumah tangganya adalah bantuan dan buatan orang lain. Bahkan ketika seseorang sudah menjadi kakek atau nenek dan buyut lalu meninggal, jasanya pun masih tetap membutuhkan bantuan orang lain untuk dikuburkan. Pertanyaan penting dalam perenungan ini adalah, siapakah yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain? Dan siapakah gerangan orang yang berkuasa menolong manusia tanpa bantuan siapapun? Dan jika dihubungkan dengan kehidupan spiritual dalam kehidupan manusia, siapakah yang dapat menolong kita dari belenggu dosa yang keji? Siapakah yang dapat menyelamatkan kita dari kematian kekal? Alkitab mengatakan bahwa dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Dari Ibrani 13 tadi dikatakan, Tuhan adalah penolongku. Bahwa Tuhan Yesus berkuasa menolongku, bahwa Dia adalah satu-satunya penolongku. Karenanya kita tidak akan goyah, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan orang lain terhadap kita jika Tuhan Yesus ada di pihak kita? Apakah yang dapat dilakukan oleh seseorang jika Tuhan Yesus menolong dan membela kita? Mari sejenak kita perhatikan perkataan-perkataan yang penuh kuasa dalam ayat Ibrani tersebut. Yang pertama, dengan yakin kita dapat berkata. Kalimat ini merupakan sebuah himbauan bagi kita untuk terus melihat Tuhan sebagai pribadi yang memberi kepastian. Keyakinan dalam diri manusia merupakan suatu kesanggupan untuk melihat apa yang akan Allah kerjakan walaupun sebenarnya dia punya waktu sendiri untuk melakukannya. Mengapa Nuh dengan yakin mengerjakan bahtera yang diperintahkan Tuhan bukan di daerah pesisir? Mengapa para murid menebarkan jala ketika diperintahkan Tuhan Yesus setelah semalaman mencari ikan namun tidak mendapatkan ikan?
Jawabannya karena mereka menaruh rasa percaya mereka kepada Tuhan. Tuhan yang memberi perintah, Tuhan pula lah yang bertanggung jawab atas apa yang menjadi keinginannya di dalam hidup kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat yang pertama. Jadi keyakinan bahwasanya Tuhan itu sanggup menolong menjadi dasar ayat ini. Dikatakan dengan yakin kita dapat berkata. Dan jangan lupa pula bahwa bagian dari keyakinan inilah yang harus konsisten dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi yang pertama ini yaitu keyakinan dari dalam diri kita. Keyakinan percaya bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kata-katanya sangat-sangat powerful sekali. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Berbicara tentang penolong, tentu ini adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa kita adalah manusia-manusia yang butuh pertolongan. Pada saat Allah menciptakan manusia pada hari penciptaan, satu hal yang Allah pikirkan adalah bagaimana Adam ini membutuhkan penolong, yaitu Hawa. Kalian bisa bacakan di dalam Kejadian 2 ayat ke-18. Jadi nanti saudara bisa baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18. Namun ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah pun menyadari bahwa manusia itu butuh untuk ditolong. Dan kali ini tidak ada satupun manusia yang sanggup menjadi penolong sesama manusia, sehingga Allah pun berinisiatif untuk menolong manusia dengan menjadikan anaknya yang tunggal menjadi manusia yang akan menyelamatkan manusia dari segala dosa. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jika sedemikian besar Allah memedulikan setiap manusia, maka sejatinya kita harus meyakini dengan benar bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah pribadi yang paling berkuasa di dalam kehidupan kita. Respon yang paling benar untuk terus konsisten dalam iman percaya kita adalah jangan takut dengan apapun di dalam kehidupan ini. Kita harus percaya, kita harus yakin, maka hal-hal besar akan Tuhan kerjakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi apapun persoalan yang melanda dalam hidup ini, masalah pendidikan, pekerjaan, keluarga, masa depan, dan segala sesuatu yang berkaitan dalam hidup ini, kita harus yakini bahwa Tuhan adalah penolongku yang tidak dapat tergantikan oleh siapapun dan apapun di dalam dunia ini. Inilah sikap yang sangat-sangat dibutuhkan setiap kita orang percaya, meyakini bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat perenungan firman-Mu. Kami diingatkan kembali di dalam kitab Ibrani 13 ini bahwasanya hanya Tuhanlah satu-satunya penolong. Dengan yakin kami berkata, Engkau Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan ini. Kemampuan kami terbatas dalam kehidupan ini. Ada hal-hal yang mungkin itu tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami butuh pertolongan Tuhan, terkhusus pertolongan-Mu Tuhan. Maka bantu setiap kami, terkhusus bagi kami yang saat ini tengah dalam pergumulan, Engkau Tuhan menjadi sumber jawaban atas pergumulan kami. Dan kami yang menantikan pertolongan-Mu, maka Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengimani dengan yakin kami berkata, Engkau Tuhan penolong dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.